Part 20. Kamu harus bergerak cepat. Alika duduk di depan meja rias dengan wajah tertekuk. Sejak masuk ke kamar untuk membersihkan wajahnya dari siraman kopi, ia tak henti-hentinya mengomel kesal. Dirga bahkan harus berperan menjadi tembok bernapas yang memilih diam saja mendengar segala ocehan istrinya. Baginya lebih baik diam. Ia sudah terbiasa menghadapi kemarahan Alika yang kadang meluap-luap walaupun hanya untuk hal sepele. Aku tidak mau tahu, Dirga. Pokoknya setelah Zaf bisa lepas dari ASI, Lula harus angkat kaki dari rumah ini. Hening. Tak ada jawaban dari pria itu. Dirga, stop Al. Bentak membuat Alika terlonjak. Aku mulai capek sama kamu. Untuk hal sepele seperti ini saja kamu bisa semarah itu. Coba kamu ingat. Apa aku pernah marah saat kamu datang dan pergi seenaknya? Apa aku pernah melarangmu melakukan apapun sesukamu? Alika terdiam menatap Dirga melalui pantulan cermin. Aku menutup mata dan telinga untuk semua itu. Jadi jangan coba menguji kesabaran aku lagi. Tanpa mengindahkan air mata yang membasahi wajah istrinya, Dirga berbaring membelakang dengan menutup kepalanya menggunakan bantal. Asteris, asteris, asteris. Sudah 2 jam Dirga membolak-balikkan tubuhnya di tempat tidur. Namun tak kunjung dapat memejamkan mata. Bayang-bayang Lula terus saja menghantuinya. Jika teringat pertama kali bertemu hampir setahun lalu, Lula hanyalah seorang gadis yang sederhana dan apa adanya. Siapa sangka, pertemuan malam itu membawa mereka pada pernikahan dan Lula kini menjadi ibu dari anaknya. Kepingan rasa sesal mulai membayangi hatinya. Betapa Dirga telah melakukan kesalahan besar dengan mengabaikan istrinya itu selama menjalani kehamilannya. Lula sudah tidur belum ya? Pertanyaan itu sejak tadi memenuhi benaknya. Ia menghembuskan napas panjang, menatap langit-langit kamar dan berusaha memejamkan mata. Hingga beberapa menit berlalu. Sial, Dirga mengumpat dalam hati, mengutuki hal bodoh bernama rindu yang sialnya semakin lama semakin tak tertahankan. Lula telah memenuhi ingatannya. Bahkan kini Dirga merasa akan gila karena kerinduan itu. Samperin aja ah, macan tutul ini juga sudah tidur. Seraya melirik Alika yang sudah terlelap di sisinya. Dirga menyibak selimut dengan sangat hati-hati agar Alika tak menyadari gerakannya. Lega. Dirga menatap Alika yang masih betah dengan posisinya. Sepertinya wanita itu benar-benar lelap. Dirga pun segera beranjak keluar dari kamar, menuju kamar yang berada satu dinding dengan kamarnya. 3 kali ia mengetuk pintu dengan sangat pelan dan menunggu beberapa saat. Barulah Lula membukakan pintu. Loh mas, ada apa? Tanya Lula menatap heran suaminya yang kini berdiri kokoh di ambang pintu. Kening Dirga tampak berkerut, melihat Lula sudah menggunakan piyama yang cukup tertutup. Bukan lagi pakaian kurang bahan yang berhasil membuatnya terkejut hingga tanpa sengaja menyemburkan kopi hitam ke wajah Alika. Maaf ganggu malam-malam. Apa kamu sudah tidur? Tanya Dirga dengan senyuman tipis yang terlukis di sudut bibirnya. Lula menggeleng pelan. Belum, Mas. Zaf juga belum tidur. Apa? Ini kan sudah malam. Kenapa dia belum tidur? Dirga mengalihkan pandangan kepada sosok tubuh mungil yang terbaring di ranjang. Tanpa permisi, ia melangkahkan kakinya memasuki kamar itu. Senyum lebar kembali terukir di bibirnya menatap wajah menggemaskan putranya. Ia duduk di tepi pembaringan dan menggendong bayi mungil itu. Sementara Lula langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Akan cukup beresiko jika Alika mendapati Dirga di kamarnya dan Lula benar-benar tak ingin wanita itu berteriak dan mengejutkan Zaf. Anak ayah kenapa begadang sih? Ucap Dirga menimang anaknya. Ia memainkan hidungnya di pipi halus baby Zaf dengan gemas, menyesap aroma khas bayi yang berasal dari tubuh putranya itu. Dia kan memang sering begitu, Mas. Di jam seperti ini terbangun. Nanti tidurnya jam 3 atau jam 4. Lula ikut duduk di sisi suaminya. Sesekali mengelus puncak kepala Zaf. Dirga pun menatap jam yang melekat di dinding yang telah menunjuk angka 2. Zaf mau tidur sama ayah ya. Makanya belum tidur-tidur. Ucapan Dirga menciptakan semburat merah di pipi Lula. Sejak kejadian malam itu, mereka belum pernah tidur dalam satu ranjang lagi. Lula, iya, Mas. Sepertinya Zaf maunya tidur sama aku.
Makanya belum bisa tidur di jam segini. Apa kamu tidak keberatan? Apa boleh aku tidur di sini? Dek, Lula tersenyum tipis. Kepalanya seketika tertunduk. Jangan lupakan rona merah yang semakin tampak jelas di kedua sisi pipinya. Dirga, kamu di mana? Suara Alika terdengar dari luar kamar. Membuat Lula dan Dirga saling tatap. Itu Bu Alika. Mas. Kalau dia tahu kamu di sini, bisa ngamuk dia. Biarkan saja. Balas Dirga terdengar cukup santai. Malah kini membaringkan tubuhnya dengan membawa Zaf di pelukannya. Tapi Bu Alika mencari kamu, Mas. Nanti juga capek sendiri dia. Suara panggilan dari Alika sudah terdengar beberapa kali. Namun, Dirga seolah tak peduli. Bahkan ketika mendengar suara ketukan pintu, ia hanya meletakkan jari telunjuk di depan hidung. Hingga akhirnya, perlahan panggilan itu tak lagi terdengar. Mungkin Alika sudah lelah dan memilih kembali ke kamar. Iya kan? Capek sendiri. Dirga menjadikan lengannya sebagai bantal untuk baby Zaf. Tangannya bergerak mengusap-usap puncak kepala dengan penuh kelembutan dan sesekali membenamkan kecupan sayang di kening. Ia menepuk-nepuk tubuh mungil itu dengan pelan. Dan, benar saja, hanya dalam hitungan beberapa menit, Zaf sudah terlelap dalam buayan sang ayah. Membuat Lula cukup terheran dibuatnya. Benar kan? Dia mau tidur sama ayahnya. Iya, Mas. Dirga menatap lekat wajah Lula. Membuat wanita itu menundukkan pandangan. Satu hal yang Dirga tahu. Lula punya satu kebiasaan saat sedang merasa malu. Yaitu menggigit bibir bawahnya. Ya ampun. Kenapa harus digigit bibir bawahnya coba? Ujian banget. Dengan raut wajah setengah frustrasi, Dirga menjatuhkan kepalanya di bantal. Menatap langit-langit kamar dan memejamkan mata. Separuh malam pun terlewati. Baby Zaf yang tadinya berada di antara Dirga dan Lula kini sudah berada di tepi. Dirga terlelap dengan tangan melingkar di pinggang Lula. Ia tak peduli lagi. Meskipun esok pagi mungkin Alika akan mengomel karena suaminya memilih tidur di kamar madunya. Titik, titik, titik. 1 bulan berlalu sejak Lula tinggal di rumah Dirga. Selama 1 bulan itu pula, ia harus setiap hari merasakan kebencian Alika. Namun, Lula menjelma menjadi sosok wanita kuat di mana ia kerap membalikkan semua perlakuan buruk Alika dan akhirnya menjadi bumerang untuk Alika sendiri. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Lula sudah berada di dapur untuk membuat sarapan. Sejak Lula tinggal di rumah, kegiatan itulah yang sehari-hari dilakukannya. Hal yang membuat Dirga lebih betah berada di rumah. Karena kini ada sosok malaikat cantik yang menyambutnya dengan senyuman hangat. Terlebih kehadiran putra kecilnya, Zafdil Abercio Mahendra yang membuat hidupnya tak lagi kelabu. Mau tambah, Mas? Tanya Lula. Dirga menjawab dengan senyuman tipis diiringi anggukan kepala. Ia tampak begitu menikmati sarapan buatan Lula. Boleh, layaknya seorang istri yang baik. Lula melayani suaminya di meja makan. Dirga meraih segelas air putih yang baru saja dituang Lula dan meneguknya hingga tandas. Terima kasih, nasi goreng buatan kamu selalu enak. Tanpa sadar Dirga memuji. Tak lagi mengindahkan kekesalan di wajah Alika yang duduk di sisinya. Selamat pagi semua. Suara Mama Diana menyapa di pagi itu. Dirga, Lula dan Alika menoleh ke sumber suara. Jika Dirga dan Lula tampak senang dengan kedatangan Mama Diana, namun Alika malah sebaliknya. Ia meraih segelas air putih setelah memutar bola matanya dengan malas. Selamat pagi, Mama. Mari ikut sarapan. Ajak Lula dengan sopan. Mama sudah sarapan, sayang. Mama kemari untuk lihat cucu Mama. Di mana Zaf? Ada di taman belakang. Mah, Suster Vira lagi jemur. Jawab Lula. Ya sudah. Mama mau lihat dulu ya. Namun, sebelum beranjak menuju kamar, Mama Diana menatap putranya yang kini terlihat lebih berisi. Betapa tidak. Keberadaan Lula di rumah membuat Dirga termanjakan dalam hal perut. Pagi dan malam ia akan memasak untuk sang suami dan siangnya terkadang mengirimkan makanan melalui sopir jika Dirga tak sempat pulang untuk makan siang. Dirga, sekarang kamu gemukan. Ya, iya. Mah, baju sama celana jadi sempit semua.
Jawab Dirga santai. Wah, sepertinya Lula merawat kamu dengan sangat baik. Sambil melirik Alika dengan ekor matanya. Tentu saja Alika merasa tersindir. Ia menarik napas dalam mendengar pujian yang disematkan mama mertua untuk Lula. Apalagi dengan seenak hatinya. Mama Diana berjalan menuju taman belakang tempat cucunya berada. Tanpa sepatah kata pun, Alika segera beranjak menuju kamar. Rasa kesal dan marah menyatu dalam hatinya. Mama Diana dan Lula seolah mengibarkan bendera perang dan berkomplot untuk membuat Dirga perlahan menjauh darinya. Alika mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Kemudian mencari salah satu nama dalam daftar kontaknya. Ia mendekatkan ponsel ke telinga. Menggerutu kesal menunggu panggilannya dijawab. Ada apa kamu hubungi aku pagi-pagi? Aku tidak bisa seperti ini terus. Kamu harus gerak cepat.